Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Perkenalkan, saya di sini hadir sebagai narasumber untuk membahas topik yang akan sangat penting dan relevan di era digital saat ini, yaitu tentang kebebasan informasi dan privasi. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, dua hal ini, kebebasan dalam mengakses informasi dan hak untuk menjaga privasi, menjadi isu krusial yang menyentuh semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga individu seperti kita. Mari kita bahas bersama dan agar mudah dapat dipahami. Dalam isi pembahasan kali ini terdapat beberapa poin yang sangat penting untuk dibahas, yaitu yang pertama ada definisi kebebasan dari informasi dan kebebasan informasi itu sendiri. Lalu ada yang kedua, saya akan membahas tentang hubungan kebebasan informasi dan privasi. Lalu ada 7 ciri-ciri kebebasan informasi, definisi privasi itu sendiri, undang-undang mengenai privasi, lalu ada fungsi privasi, faktor yang mempengaruhi privasi, privasi terhadap perilaku perlindungan privasi dalam beberapa bidang. Lalu ada dampak dari kehilangan privasi, lalu ada poin tentang contoh kasus pelanggaran privasi, dan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana cara menjaga keamanan data privasi itu sendiri. Mari kita mulai pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu ada kebebasan informasi dan kebebasan informasi, di mana dapat didefinisikan di mana kebebasan yaitu dalam PPT kita lihat bahwa kebebasan merupakan hak individu untuk bertindak tanpa paksaan selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain, di mana kebebasan ini bisa jadi adalah hak untuk melakukan sesuatu tanpa tekanan atau paksaan selama tidak merugikan orang lain atau melanggar aturan yang berlaku. Dalam konteks sosial dan politik, kebebasan mencakup berbicara, kebebasan berpikir, dan kebebasan berekspresi. Lalu contohnya, kita bebas mengkritik kebijaksanaan pemerintah, namun tetap harus bertanggung jawab atas pernyataan kita. Lalu yang kedua ada definisi dari informasi itu sendiri. Di sini tertera informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Di mana kebebasan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan makna atau arti. Informasi juga dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, dan sinyal digital yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya ada definisi dari kebebasan informasi. Di sini kebebasan informasi yaitu hak publik untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik, di mana kebebasan informasi yaitu hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik, terutama informasi yang berkaitan dengan kebijakan atau kegiatan pemerintah, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Next, kita ke pembahasan selanjutnya, di mana ada hubungan antara kebebasan informasi dan privasi itu sendiri. Kebebasan informasi dan privasi adalah dua hak yang harus seimbang, sementara kebebasan informasi mendorong transparansi
Privasi melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi itu sendiri, di mana kebebasan informasi memberikan hak untuk mengetahui, sedangkan privasi memberikan hak untuk menyembunyikan. Dua hal ini harus seimbang, misalnya masyarakat boleh tahu penggunaan dana publik, tapi data pribadi pejabat tidak boleh diumbar sembarangan. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada 7 ciri-ciri kebebasan informasi. Menurut data yang tertera di sini, saya ambil dari UNESCO, di mana menurut UNESCO sendiri, ciri-ciri kebebasan informasi yang sehat meliputi yang pertama yaitu aksesibilitas atau informasi mudah diakses oleh publik atau informasi mudah diakses oleh siapa saja. Lalu ada yang kedua yaitu keterbukaan. Tidak ada pembatasan berlebihan terhadap informasi publik. Lalu yang ketiga yaitu relevansi. Nah, relevansi atau informasi disediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat ada akurasi. Informasi harus benar dan dapat diverifikasi. Lalu yang kelima ada transparansi, di mana ada prosedur yang jelas dalam permintaan informasi itu sendiri. Lalu yang keenam ada partisipasi, di mana masyarakat diibaratkan atau dilibatkan dalam pengelolaan informasi itu sendiri. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas, di mana pihak yang menyampaikan informasi bertanggung jawab atas keakuratan atau keputusan yang diambil untuk memberikan informasi itu. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini terdapat definisi dari privasi dan undang-undang mengenai privasi. Yang kita tahu, privasi yaitu adalah hak untuk menjaga informasi pribadi dari akses pihak yang tidak berwenang. Privasi mencakup data seperti identitas, lokasi, kebiasaan digital, dan riwayat kesehatan. Lalu ada undang-undang mengenai privasi. Beberapa regulasi penting di Indonesia yang mengatur privasi, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang disebut UU PDP, di mana undang-undang ini mengatur hak subjek data dan tanggung jawab mengendalikan data. Lalu yang kedua ada Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 1 yang berisi perlindungan terhadap data pribadi di ranah digital. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang 1945 pasal 28G yang berisi tentang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan data pribadinya. Setelah ini, slide berikutnya kita akan membahas tentang fungsi privasi dan faktor yang mempengaruhinya. Fungsi privasi sendiri memiliki beberapa fungsi penting yang sangat relevan dalam kehidupan digital saat ini. Di mana yang di sini tertera yang pertama yaitu ada melindungi identitas dan informasi pribadi, perlindungan dan penjelasan. Lalu selanjutnya dalam slide ini ada fungsi privasi dan faktor yang mempengaruhinya, di mana privasi memiliki beberapa fungsi penting yang sangat relevan dalam kehidupan digital saat ini. Yaitu yang pertama, melindungi identitas dan informasi pribadi, di mana privasi membantu mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi seseorang untuk tujuan negatif, seperti penipuan atau manipulasi.
Lalu yang kedua, memberikan kontrol atas informasi pribadi, di mana dengan hak atas privasi, seseorang bisa menentukan siapa yang boleh mengakses, menyimpan, dan menyebarkan datanya. Lalu yang ketiga ada mencegah penyalahgunaan data, di mana privasi menciptakan ruang aman di dunia digital sehingga pengguna merasa nyaman dalam beraktivitas online tanpa rasa takut diawasi atau dimata-matai. Di mana informasi pribadi yang bocor bisa disalahgunakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Oleh karena itu, privasi penting untuk melindungi citra dan harga diri seorang individu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi privasi itu sendiri. Privasi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Di antaranya teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan Internet of Things atau yang kita kenal dengan IoT memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar. Contohnya, jejak digital yang ditinggalkan saat berselancar di internet atau menggunakan aplikasi bisa dilacak dan dipetakan untuk kepentingan bisnis maupun pemantauan perilaku. Lalu yang kedua ada peraturan atau regulasi. Regulasi atau peraturan atau undang-undang yang berlaku sangat menentukan sejauh mana data pribadi dilindungi. Negara dengan perlindungan hukum yang kuat seperti melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu memberikan jaminan terhadap hak privasi warganya. Lalu yang ketiga ada kesadaran individu atau seringkali pelanggaran privasi terjadi karena pengguna kurang berhati-hati dalam membagikan informasi. Mengetahui cara mengatur privasi akun media sosial, mengenali modus penipuan digital, dan tidak asal mengunggah data pribadi adalah bagian dari kesadaran ini. Lalu yang terakhir tambahan yaitu faktor yang mempengaruhi privasi ada lingkungan sosial, di mana dalam masyarakat yang tidak memiliki budaya berbagi informasi secara terbuka, seperti sering memposting kegiatan pribadi tanpa disadari dapat memperbesar potensi kebocoran data. Norma sosial di sekitar kita dapat mempengaruhi cara seseorang menghargai privasinya sendiri maupun orang lain. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya dengan judul privasi terhadap perilaku dan perlindungan privasi di berbagai bidang. Privasi terhadap perilaku. Privasi bukan hanya tentang melindungi data seperti nama atau nomor telepon, tapi juga hak atas perilaku digital kita. Karena itu penting untuk mengatur izin aplikasi secara bijak. Lalu yang kedua menggunakan mode incognito saat browsing jika perlu, tidak sembarangan membagikan informasi di media sosial. Semua tindakan ini membantu menjaga privasi perilaku kita agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada perlindungan di berbagai bidang. Perlindungan privasi dalam berbagai bidang. Privasi bukan hanya sekedar menyembunyikan data pribadi, tapi juga menjaga agar informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Privasi sangat penting di berbagai bidang kehidupan karena masing-masing memiliki data yang berbeda-beda. Dan jika bocor, dampaknya bisa sangat serius. Mari kita lihat beberapa bidang yang rentan terhadap pelanggaran privasi dan mengapa perlindungan di bidang tersebut sangat penting. Yang pertama di sini tertera ada di bidang kesehatan. Dalam dunia medis, setiap pasien memiliki data rekam medis, seperti hasil laboratorium, penyakit yang diderita, obat yang dikonsumsi, hingga kondisi mental. Data ini bersifat sangat pribadi. Mengapa perlu dilindungi? Karena jika bocor,
Data ini bisa pertama menimbulkan stigma, contohnya penyakit HIV atau gangguan mental. Disalahgunakan oleh perusahaan asuransi atau pihak lain untuk menolak layanan. Lalu bisa menurunkan rasa percaya pasien terhadap fasilitas kesehatan. Adapun langkah untuk perlindungannya bisa dengan cara rumah sakit harus punya sistem IT yang aman dan hanya tenaga medis tertentu yang boleh mengakses data pasien. Lalu yang kedua ada di bidang perbankan atau keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan menyimpan data sensitif seperti nomor rekening, saldo, transaksi hingga pinjaman. Mengapa perlu dilindungi? Karena jika bocor bisa terjadi pembobolan rekening atau pencurian identitas untuk mengajukan pinjaman tanpa izin atau bahkan penipuan menggunakan data nasabah. Adapun langkah perlindungannya diantaranya bisa menggunakan sistem keamanan berlapis seperti OTP dan 2FA. Lalu menggunakan jangan pernah membagikan data keuangan ke pihak tidak dikenal. Lalu yang ketiga ada dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan menyimpan data pribadi siswa, orang tua, dan guru, termasuk nilai, alamat, nomor telepon, hingga catatan perilaku. Mengapa perlu dilindungi? Karena data ini bisa digunakan pada penipuan atau perundungan, atau yang sebut kita terkenal dengan sebutan bullying. Lalu pelaku bisa menargetkan anak-anak melalui data yang bocor. Privasi akademik seseorang bisa mengganggu. Langkah perlindungan yang bisa diambil yaitu sekolah harus membatasi akses data hanya untuk pihak berwenang atau gunakan platform pembelajaran yang aman dan terenkripsi. Dapat kita simpulkan bahwa setiap bidang menyimpan jenis data yang berbeda, namun semua sama-sama perlu dijaga dengan ketat. Privasi bukan soal menyembunyikan sesuatu karena merasa bersalah, tetapi soal menjaga hak atas kendali informasi pribadi sendiri. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di mana di sini ada tentang pembahasan tentang dampak kehilangan privasi. Ketika hak atas privasi seseorang dilanggar atau hilang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan secara teknis, tetapi juga emosional, sosial, bahkan politis. Berikut adalah dampak-dampak serius dari hilangnya privasi, di mana contohnya yang pertama yaitu pencurian identitas atau identity theft. Ketika data pribadi seperti nomor KTP, rekening bank, atau data biometrik dicuri, pelaku bisa menyamar menjadi korban untuk melakukan transaksi ilegal. Ini bisa menyebabkan kerugian finansial besar dan kerusakan reputasi. Contoh nyatanya yaitu adalah kasus penyalahgunaan NIK dan KK untuk pendaftaran kartu SIM prabayar palsu. Lalu yang kedua ada penipuan digital atau yang sering kita sebut dengan online fraud. Pelaku kejahatan cyber sering menggunakan data pribadi yang bocor untuk melakukan penipuan melalui email, WhatsApp, atau bahkan telepon. Misalnya penipuan investasi yang mengatasnamakan bank atau lembaga resmi. Menurut Kominfo, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 10.000 laporan penipuan online di Indonesia. Lalu yang ketiga ada pemerasan berbasis data atau data extortion, di mana data sensitif seperti foto publik atau foto pribadi, percakapan pribadi, atau riwayat browsing dapat digunakan untuk mengancam korban agar membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu. Ini dikenal sebagai bentuk ransomware
Jika dilakukan oleh peretas yang mengenkripsi dan menyandra data dan meminta tebusan agar data dikembalikan. Lalu yang keempat ada pelecehan online, atau yang sering kita kenal sekarang yaitu cyberstalking atau cyberbullying. Tanpa kontrol atas privasi, siapapun bisa memantau aktivitas online seseorang secara intensif. Hal ini menimbulkan pelecehan, gangguan psikologis, bahkan trauma. Terlebih lagi bagi perempuan atau anak-anak yang sering menjadi target eksploitasi. Laporan ini ditunjukkan oleh SafeNet pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 48,6% korban pelecehan digital adalah perempuan muda. Lalu yang kelima ada ketakutan untuk berekspresi. Ketika individu merasa diawasi atau data mereka bisa diakses oleh pihak berwenang atau tidak dikenal, mereka cenderung membatasi ekspresi diri, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik atau identitas gender. Hal ini berdampak pada kebebasan berpendapat dan demokrasi itu sendiri. Kesimpulannya, kehilangan privasi bukan hanya masalah data teknis, tapi juga menyangkut hak asasi manusia, martabat pribadi, dan keamanan psikologis. Privasi memberi ruang aman bagi individu untuk berkembang dan berkontribusi secara bebas dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau organisasi dan pemerintah untuk melindunginya secara proaktif. Lalu kita membahas selanjutnya yaitu ke contoh kasus pelanggaran privasi, di mana yang pertama yaitu pencurian data bank syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server bank syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan BSI pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile m-bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 triliun byte data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware, karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Lalu yang kedua yaitu kasus pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Botka, pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo itu sendiri. Korban pembobolan data oleh Botka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Lalu yang ketiga ada kasus peretasan website Kejagung RI. MWV, inisial dari peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung RI yang terjadi pada tahun 2021 ternyata memiliki alasan yang unik. Remaja yang berasal dari Lahat tersebut mengaku bahwa dia hanya iseng dan ingin mengisi waktu luang dengan meretas website. Akibatnya, website Kejagung RI memiliki tampilan yang berubah, yaitu logo hacked berwarna merah dan kalimat pemberitahuan yang bernada protes. MWP juga berhasil mencuri 3.086.224 data pribadi dan menjualnya ke suatu forum.
Kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu cara menjaga keamanan data dan privasi. Menjaga keamanan data dan privasi pribadi di era digital adalah tanggung jawab utama setiap individu. Tidak hanya pemerintah atau perusahaan, ancaman terhadap data pribadi semakin canggih, mulai dari serangan cyber, phishing, hingga penyalahgunaan oleh aplikasi. Adapun beberapa cara untuk menjaga keamanannya, yaitu yang pertama bisa menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, atau gunakan kombinasi huruf besar, angka, dan simbol. Hindari menggunakan nama, tanggal lahir, atau kata umum. Mengapa penting? Password yang lemah mudah diretas menggunakan teknik brute force atau kamus kata sandi. Lalu yang kedua bisa menggunakan cara aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. 2FA memberikan lapisan keamanan tambahan, bahkan jika password Anda bocor, pelaku tetap tidak bisa masuk karena membutuhkan kode tambahan yang dikirim ke ponsel atau email Anda. Contohnya Google Authenticator atau SMS atau OTP. Lalu yang ketiga ada jangan sembarangan membagikan informasi pribadi. Hati-hati saat mengisi formulir online, tulis media sosial, atau tautan tidak dikenal. Data sederhana seperti nama ibu kandung bisa digunakan untuk menjebol akun Anda. Ingat, scammer hanya butuh sedikit informasi untuk melakukan rekayasa sosial. Lalu yang keempat, ada cara periksa izin aplikasi di ponsel. Banyak aplikasi meminta izin mengakses mikrofon, kamera, lokasi, dan bahkan kontak Anda, meskipun tidak relevan dengan fungsinya. Misalnya, bisa dilakukan dengan cara pencegahan masuk ke pengaturan aplikasi, lalu izin, dan nonaktifkan yang tidak diperlukan. Lalu yang kelima, ada Anda selalu log out dari akun setelah digunakan, terutama jika menggunakan perangkat publik atau milik bersama, seperti warnet, laptop kantor, atau komputer kampus. Banyak kasus pembajakan akun terjadi karena penggunaan lupa logout dari sesi sebelumnya. Lalu yang keenam, bisa gunakan VPN saat mengakses jaringan publik. Wi-Fi publik di kafe, bandara, atau kampus seringkali tidak aman. VPN atau Virtual Private Network membantu mengenkripsi lalu lintas data Anda. Dengan VPN, data Anda tidak bisa disadap oleh orang lain di jaringan yang sama. Atau bisa lakukan tips tambahan, yaitu update sistem dan aplikasi secara rutin. Lalu bisa gunakan antivirus terpercaya atau waspadai email yang meminta data pribadi. Atau jangan klik tautan yang mencurigakan. Privasi dan keamanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebiasaan digital yang bijak. Tidak ada sistem yang 100% aman jika penggunanya ceroboh. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan sederhana seperti di atas atau tadi yang sudah saya sebutkan sangat penting untuk melindungi diri sendiri dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, kesimpulannya di era digital ini kebebasan informasi dan perlindungan privasi adalah dua hal yang sama pentingnya. Jika kita bisa hanya menuntut keterbukaan tanpa menjaga hak-hak dasar individu atas data pribadi mereka, sebagai masyarakat digital, kita harus bijak dalam mengakses informasi dan bertanggung jawab dalam menjaga privasi sendiri. Pemerintah, perusahaan, dan kita sebagai individu harus bekerja sama untuk menciptakan ruangan digital yang aman, terbuka, dan adil.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.